Nggak seru Nih kisi-kisinya aja. Ya, tunggu. Belum pada ngumpul. Ternyata seorang laki-laki Tuban itu sudah beristri. Bersambung. Rame. Tunggu rame. Bakar IG. Kangen banget, Ma. Kangen apanya? Baru tadi pagi gue live. Kok kangen? Tadi pagi udah live. Kangen dari mana? Aku udah. Dia penggemarnya Mami Online. Jadi ini gue besok. Akhirnya gue minta tuh brosnya. Gue bilang, iya aku mau dong brosnya. Langsung dibilang, lu mau? Ya udah ambil aja. Nah akhirnya aku dapat bros salah 10. Dan nanti ketemuan di Jakarta. Super Diva juga mau ke Jakarta. Tahu dong, Super Diva itu bukan kaleng-kaleng. Temannya itu artis semua. Salah satunya dia temenan. Nah gue mah suka loh kalau ngeliat teman sukses. Kayak Super Diva ini. Sukses jadi seorang ibu yang punya anak-anak. Nanti gue bawain ember. Dia tuh yang benar-benar tuh yang sukses, orang Indonesia tuh sukses, dan gue suka gitu kan. Nanti ketemu sama artis-artisnya bukan artis ence, bukan artis Indosiar atau Trans TV, bukan. Ini artisnya dia itu artis yang old money. Itu, amin. Ketok tok. Atas nama Isa Jega Hardini. Siapa sih nama Isa Jega? Nama aslinya Isa Jega siapa sih? Hardini ya. Tak. Isa Jega Hardini tidak bersalah. Hore. Mapernya juga bisa putih, suntik putih, Mak. Emang bener lu Diva lu suntik putih? Kayaknya enggak deh. Dia mungkin ada bule-bulenya kayaknya. Adrena, ya. Buat saudari Adrena Isa Jega, hakim memutuskan tidak bersalah. Hore! Adrena, iya gue udah baca Adrena. Kangen Mami Online, apalagi gue. Sama, ini juga nih siapa sih? Katalia juga, Talia Oki nggak live. Padahal gue udah kepoin loh. Adrena. Kok namanya keren ya Adrena ya. Adrena Isa Jega tidak bersalah. Tuntutan Zong. Kena kan lo. Tuh yang pas yang nge-DM gue. Emang gue gak tahu siapa yang nge-DM gue itu. Oh? No ice cream. I'm diet. Gue mau diet. Gue gak mau minum ice cream. Maybe later honey. Not now. Campuran diva dan supermodel. Iya dia campuran diva. Emang kapan sidangnya? Besok. Lu yang pada di Indonesia kok gak tahu? Gue yang tinggal di ujung Berung gini di Norway. Gue tahu. Nanti bisa jadi Mavera live sama Mi Online loh. Mudah-mudahan ya. Nanti di sini aja sama gue ya, Nek. Apanya? Nanti bisa jadi Kak Matilda tanggal 7, Mak. Orang si Yolo aja katanya udah mau ngeliat kok. Si Yolo udah apa? Tadi gue lihat si Yolo juga udah di bus apa di mana? Apa di mobil apa di pesawat? Dia bilang dia mau ngeliat keputusan Isa Jega besok. Langsung cebok kontol. Yes, babe. I'm making an ice cream. I know you want when you see me eating. So No, I don't want no ice cream. you sure? 100% yes, no ice cream. I'm tired. Itu tuh. Boleh. Bukan dia sensi dia. Langsung kontolnya merecut.
apa sih kantinnya dia yang tadi ngacang gitu ya, langsung nyot nyot. Awan mani. Ada warna es krim awan mani. Ntar kalau gue tiap tanggal 15 coy. Tiap tanggal 15 baru cair dari suami. Bulanan say, bulanan. No ice cream. No ice cream. Gua nggak mau, gue mau diet. Kan gue mau ketemu sama lu. Nanti kan lu kenalin tuh gue sama artis-artis yang old money. Malu dong kalau seandainya gembala perutnya buncit. Lehernya kan kencang tuh kan. Kadang tuh kalau gue makan es krim dari mulut gue, terus gue gituin kan ke pelernya gitu ya, jadi jatuh gitu. Tuh dia nggak ngeriut, malah tambah kencang. Langsung lu kenyot deh tuh kontol, bukan kontolnya ya, pelernya. Lu enak loh ditete lu. Ini acara apa lagi nih malam-malam ngomongnya, terus di esot. Ini ngomong gimana nih ceritanya? Gue jadi sange kan anjing. Kasih Wan mak. Enggak, kalau Wan mah udah bosen. Kalau Wan udah sering gitu kan. Tapi katanya kalau seandainya niup, kan itu kan gue denger kan niup katanya si siapa sih yang kambing, katanya kan ditiup-tiup ya bininya. Pukinya ditiup-tiup, gue juga gak ngerti. Gue nyuruh laki gue tiup, gue bilang gini, tolong dong tiup puki gue. Gimana sih rasanya ditiup-tiup? Gak ada efeknya gue ditiup-tiup. Bukannya gue sange atau apa, enggak. Justru kalau seandainya gue lagi ngasong sama laki gue nih, tapi kalau gak di rumah ya, atau seandainya di mobil gitu ya, itu kalau gue lagi ngesong itu gue ngerokok dulu kan. Gue ngerokok, kadang kalau gue ngesek tuh kadang asap rokoknya tuh gue, mana buka kontol lu ya. Nah kata laki gue gak boleh begitu. Karena kalau seandainya dia sange, itu tuh ucupnya kan keluar. Kalau ditiup begitu bisa orang meninggal loh. Jadi kalian jangan sekali-sekali kalau suami atau pacar kalian lagi udah sange, terus kalian tiup, jangan, bisa stroke. Karena laki gue bilang, lu jangan, gue dikeplakin, tuh lu jangan nyup kontol gue, nggak boleh, cukup mah, udah nggak usah bahas-bahas, namanya fantasi mah. Tapi kalau Redwan enggak lah, yang ada mati nih live. Bakal mati nih live, sumpah, gue udah panas loh. Yummy babe. Looks so yummy. I want it. Your tongue. Your tongue. Put it here. Anjing. Ai. Udahan dulu ya. Kan beda. Bener gak? Disuruh bersumpah bukan disumpahin. Nah kan bener kan kata si Kanza. Disuruh bersumpah bukan disumpahin. Tuh baru keluar. Jadi beda. Ngebahas dulu mak. Ya aku minum rokok. Thank you Botak yang udah mengatur kata-kata buat Mak Perak. Koreksi sama korek apa bedanya? Mengkoreksi sama korek lebih beda lah. Lu koreksi deh tuh. Tapi lu mengkorek-korek, lu memaksa seseorang dengan apa sih? Dengan kata-katanya menurut lu tuh salah kayak gitu deh. Gula udah masukin belum ya? Belum ya. Kopi dulu itu mah, itu sampah.
Mafer terkesan membela Isa baik masalah, tapi kenyataannya emang disumpahin maaf. Ya udah. Sekarang biar gimana juga kita lihat aja hasil sidangnya. Gimana hasil sidangnya, hakim yang menentukan. Kalau gue kan awalnya kan yang itu kan penista agama duluan yang keluar. Gimana sih kalian? Dia jadi tersangka itu karena apa? Ayo, kan awalnya kan penista. Nah, jadi tersangka nggak ujung-ujungnya undang-undang ITE. Kenalah dia undang-undang ITE. Karena mulutnya kebablasan. Nah, dari situ kita harus mempelajari. Bermain sosial media itu harus yang pintar. Ya. Contohnya kalau aneh gue mau ngelaporin, bisa itu depannya gue laporin. Karena dia sudah menyebarkan fitnah dan kebohongan. Fitnah membohong sama ya. SMS ke suami orang, kan anjing. Ih jijik gue kalau ngomongin dia. Kopinya spill dong mak, merek apa? Nescafe yang decaf, yang non kafein. Gue nggak bisa kalau minum kopi-kopi Indonesia tuh keras-keras. Terus makanya yang kopi kafeinnya kan kena lah lambung gue. Jadi ini kopi yang non kafein yang decaf. Lagian bisa jaga kalau nggak lantam nggak laku, soalnya cantik kayak Gisa enggak, lucu kayak Kanza enggak. Jadi satu-satu kaliannya lantam. Lucu juga iya lo dia. Dia lantam sama lucu. Bagus sih saja lah daripada si cebok. Iya bener, Isa Jega lucu. Karena gue ngeliat di apa yang handphone diludahin tuh, yang ngomong masalah filter gak filter, handphone sampai diludahin. Terus gue nonton juga yang dia kayak mau silat-silatan tuh yang kayak Cina-Cina. Lucu sama Komeng lucu mana mak? Kalau kata gue, menurut gue Komeng gak terlalu lucu ah. Enak nendang mak. Kalau di kaf apa sih? Ngerasa kopi. Isa juga smart ember. Kuliah lo dia, sekolah hukum lo. Udah kalau menurut gue Isa Jega sama Yuke cocok mah di penjara, sama-sama rusuh demi konten atau viral. Kalau dibilang demi konten enggak juga sih, karena dia kalangannya artis. Jangan salah lu, dia kan artis-artis mana apa sih? Artis-artis manajer kan dia ya. Dia kasih kerjaan buat si NM siapa? Kalau bukan Isa Jega. Yang bikin judul lagu Bobok di mana? Ngapain aja yang bobok di mana? Isa Jega. Banyak loh Isa Jega. Mak, kita lagi ngomong sama langit-langit. Tangan gue dingin, di sini masih dingin sayang. Jadi tangan gue satu masuk ke ini kantong, satu magang rokok. Iya manajer artis. Iya kan manajer artis kan si Isa. Dan yang gue salutin, dia itu sama-sama seperti Wawewor yang ada namanya tapi dia berhasil. Dia tuh dari kampung. Di mana sih kampungnya? Sibola ya. Tapi nama bekannya Diva. Iya. Karena aku udah pernah ketemu sama anak garis kerasnya Mami Online itu lagi di Jakarta ya. Kan gue pernah ketemuan, namanya Vivi. Diunjukin, orangnya baik, humble. Kalian belum kenal kan? Gue juga belum kenal sih. Tapi Isa Jega bukan huru hara juga dah. Namanya banci, Cong. Kalau nggak gitu kan nggak makan. Tapi dia mengakui loh, dari semua skincare owner yang paling medit itu Mahayati.
mulutnya lantam. Gue suka sama orang-orang yang mulutnya lantam tapi make sense. She selalu cross the line. Itulah konsekuensinya, dia dibully karena cross the line. Menyenangkan Mami Isa itu lucu. Aku suka nontonnya, sama aku juga. Tapi semenjak dia dibully ini kan gue gak tahu kelucuannya dia. Tapi lucu juga sih kemarin lagi pas di persidangan ya, dengan muka-mukanya tuh, muka mimiknya itu gue sampai ngikutin. Nah makanya Mak Isa sama Yuka sama smart kan. Kalau Yuka udah keblingeran dia. Udah ada seorang Isa juga yang ngerosting, dia ada di Indonesia, dia ngerosting orang Indonesia, otomatis enggak. Dia tuh ngomong, harusnya ya kalian tuh paham, dia juga salah satu pahlawan skincare di Indonesia. Ini kalau gue ngomong begini nih, si cebok tuh jijik dengernya. Ya kan kalau gue bilang kan apa adanya, ini kalian mau setuju nggak setuju ya who care gitu kan. Ini kan menurut opini gue. Kalau seandainya nggak masuk di otak kalian ya udah, nggak jadi masalah gitu kan. Nggak harus ngambil personal juga. Mulutnya lantam tapi ada lucunya, smart juga. Isa juga disuka roasting geng botol juga. Salah. Itu gara-gara si cebok tuh. Siapa Kaulan? Orang di roastingnya juga nggak parah-parah amat kok. Cuman si Gisel kan yang di roasting. Sebelebihnya bukan geng botol. Lagi apa saja itu si Gisel nongkrong. Anjir. Enak kan kalian kan? Nah itulah yang gue mau. Kalian enak kan pas gue bilang begitu kan? Nah dari kata-kata gue yang gue bilang aja, kalian di anjing gitu kan, istilahnya kan, bangke. Kan itu kan menurut gue. Karena sebelum adanya pemerasan itu, si Isa Jega kan juga ditawarin kan, tapi dia nggak mau, dia menolak loh. Yang ngebela owner bukan ngebela konsumen, wajar sih dia bela bosnya yang bayar. Ya namanya periuknya dia di situ, orang dia kerjanya di situ ya dibela lah. Cuman dia mengaku yang paling medit itu si Marhayati. Nah Isa juga kan juga banyak yang bayar kali Mak. Nih gue kasih tahu ya. Ini menurut gue. Kalau seandainya dia rezeki itu udah ditakar sama Tuhan. Ya. Nih si Isa juga dapat rezeki dari si dokter Olala. Atau si Isa juga dapat kitchen set dari owner ini. Dia itu berarti udah rezekinya dia. Karena rezeki, maut, jodoh di tangan Tuhan. Ya Mira Hayati ya. Di tangan Tuhan. Nah di saat dia dapat rezeki itu ya udah rezekinya dia. Di saat dia dikasih rezeki untuk umroh, ya itu udah rezekinya dia. Ya ini ngapet juga sih gue cerita dia. Kalian ini kalau nonton tuh jangan terlalu serius. Hidup itu harus dibawa warna-warni. Kayak pelangi-pelangi. Gak usah dibawa serius. Ngapain lu hidup bawa serius? Udah gas, maaf ini saya jaga garis keras. Jadi biarlah maaf dengan penuh. Ini kan pendapat gue. Boleh lah. Kalau dibilang garis keras gak juga lah. Kalau sana garis keras yang gak suka sama si saya jaga yang sekarang nih. Gue blok. Sama kayak yang di sono no. Panik Puki. Tuh si Panik Puki. Blok yang gak suka sama NM, blok. Lah lu makan di Miami ada di repost. Nah sekarang nih lu ada nih kesempatan nih, lu makan lagi sana. Lu makan terus lu kasih sungkeman, jangan lupa dolar. Pasti di repost. Lumayan kan buat si NM beli kasur yang tebel daripada pakai karpet. Aku tanya soalnya dulu kan Mak Fer suka roasting. Jangan. Ini idamanmu salah. Berarti lu gak tahu gue. Gue ngerosting Isa Jega. Suka ngerosting Isa Jega. Berarti berkali-kali. Salah lu. Gue cuma sekali-kalinya ngomong masalah si Isa Jega. Status rumahnya itu. Karena marketingnya dia itu marketing gue juga. Karena gue ditawarin di rumah itu daerah-daerah situ.
Gue tanya, ternyata DP-nya 10%, terus rumahnya itu bermasalah. Gue ngomong di story gue, cuma sekali-kalinya. Terus gue ditelepon sama si Kanza. Kanza bilang gini, Mak Fer, apa urusannya Mak Fer sama si Isa Jega? Gue mikir gak ada. Gak ada kan, terus ngapain ngomong-ngomong? Gue ditegur sama si Kanza, akhirnya gue diam. Tapi akhirnya kan dia ngomong juga kan mengenai rumahnya. Dia ngomong juga di tempatnya si Bunda Maya. Dia mengakui kalau apa yang gue ngomong itu benar. Iya, rumah aku ada yang bermasalah dari si aku beli over kredit. Gue tahu. Habis itu mana ada gue roasting lagi bencong atau segala macam, nggak ada. Mafar itu kebanyakan cuma sesi tanya jawab doang sama Yuke. Nah iya, tanya jawab. Masalah Ma Fitri juga tanya jawab gue sama Yuke. Jadi kalau seandainya cuma denger sedikit. Nih kalian lo seperti baca buku. Jangan langsung ambil belakangnya. Enggak. Lu baca buku itu dulu pengantar. Pendahuluan. Bab 1, 2, 3, tengah. Langsung lu penutupan. Jangan langsung baca di tengahnya. Lu harus tahu dulu. Itu. Emang lu makan di Miami, lu kemarin di repost sama si NM belum masuk buil lu. Lu gak di repost. Lu sampai banyak tuh mangkok sana mangkok. Lu keluarin tuh mangkok. Dengan tahun 2022 bulan November. Akhirnya terjadilah geng botol. Geng botol itu terbentuk di mana gue main Instagram 10 November Hari Pahlawan. Jadi setiap 10 November ya itulah timbulnya kelahiran geng botol. Yang mana 2 sudah cabut. Diusir enggak nih seperti kayak jelangkung. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Tapi itu kejadiannya benar. Karena si Cebok juga waktu pas masuk ke geng botol, gue gak tahu. Tiba-tiba cok aja namanya ada. Gue kaget. Kok bisa? Ternyata yang masukin dia siapa? Tasya. Tasya yang dibilang-bilang katanya muka longsor, muka bongan. Tasya yang dibilang bangsat lu di SMS. Parah. Seorang yang mau dituakan ngomong ke Gisel. Ih. Nih ntar nih abis ini gue keluarin lagi ya. Yang dia ngomong kontol. Dulu Mapera sekarang live bareng sama Jena siang-siang. Ya karena udah gak sejalan. Orang kalau udah gak sejalan. Gak ada yang bisa dipaksakan. Gue gak sejalan sama dia gak sejalan sama gue. Terus ngapain gitu kan. Hanya untuk dipaksakan demi kalian. Biar dibilangnya kompak. Gak ada. Kalau udah gak kompak. Gue gitu. Kalau anehnya udah gak serak. Gue stay away. Gue lebih baik mundur pelan-pelan. Dan waktu dia dia masih di Amerika. Dia gak speak up apa-apa dalam 3 hari. Gue yakin bakal keluar nih orang. Bener kan keluar sendiri. Sama kayak jelangkung. Datang tak diundang. Pulang tak diantar. Itulah jelangkung mereka berdua. Udah lama gak ngeliat Gisel kemana ya. Udah nyampe dia di rumahnya. Baru kemarin dia live. Mau ngapain Minion Ions. Mau ngapain nontonin gue. Ini nih. Yang katanya siapa. Tulisannya katanya kayak si Wulan. Lu mau ngapain. Geli gue. Nah, kayak gini nih gue jijik. Serius jijik. Gue kalau udah jijik. Kenakan lo goblok. Pakai lagi akun bodong. Sama kayak yang si pria apa sih yang kemarin tuh gue naikin. Ngocet terus. Kan dia kan follow gue.
Karena dia ngoceh-ngoceh terus, gue liat yang profilnya, ini akun beneran nih ternyata kan, banyak pengikutnya, ada kali 4.000 pengikutnya karena dia tuh kerja di rumah sakit umum daerah Cirebon. Gue liat 4.000. Sorry ya, kan dia tadinya follow, nggak follow, terus gue bilang gini, lu follow, nggak follow, nggak follow, udahlah sekarang aja lu blok, gue blok ya. Dia bilang yaudah blokir, ya kan? Inilah sama kayak si Minion Ion. Ketar-katir kan lo, bingung beli handphone yang baru Gi atau bikin akun yang bodong. Terus ada lagi satu, halo Aprilia, yang bilang, Mafer live dong, gimana tanggapannya dilaporin. Terus gue bilang kan laporin yang mana, karena baru pagi tuh, pagi-pagi banget. Tanggapannya dilaporin, gue laporin yang mana? Akhirnya gue lihat dong, inbox yang apa yang diterima sama yang nggak diterima. Dari situ banyak banget lo tolong, ini Bareskrim, Bapak Bareskrim. Apa sih Bareskrim singkatannya? Bareskrim itu apa sih singkatannya? Bareskrim. Ada yang tahu gak singkatannya? Brimob. Apa sih Bareskrim itu singkatannya? Terus yang mau ngelapor, yang ngelapor juga, aduh, ngaca saya, ngaca. Ada kaca gak? Kalau nggak ngaca pakai garpu. Lu pasti kan di restoran kan makan kan pakai garpu, pakai sendok. Lu ngaca pakai sendok. Sampai ada juga yang bilang gini, maaf ya, jangan sampai keblunderan ya kayak Yuke. Emang gue bilang ya terima kasih kalau sana udah dibilang, tapi nggak sampai segitunya juga kali, ya kan? Lu ngelaporin, tadi dilaporin balik, udah siap. Gue tanya, ngelaporin ntar kalau dilaporin balik udah siap. Lu ngelaporin, status lu tinggalnya di mana? Residen lu di mana? Gue tanya. Kan luar negeri, mainlah luar negeri. Kok mainnya Indo? Lu residen lu di mana? Bukan di Indonesia kan? Bogor. Rumah lu kan di Bogor. Main, lu tinggal di luar, gue tinggal di luar negeri. Main dong kita pengacara ke pengacara. Luar negeri kan lebih enak daripada Indonesia. Lah gue di Indonesia, residen gue di mana coy? Bingung kan? Katanya tinggal di luar negeri. Kok mainannya Indonesia? Emang situ tinggal di Indonesia? Punya KTP gak? Yang KTP seumur hidup. Punya NPWP gak? Kayaknya lu gak punya deh NPWP. Kan lu gak punya usaha. Kan lu gak punya banda. Orang yang harus punya banda itu NPWP dia. Ini dulu-dulu ya. Gue gak tahu kalau sekarang. Kalau dulu-dulu itu kalau ngambil NPWP itu lu satu harus kerja. Kedua, kalau seandainya lu mau beli rumah cash, lu harus bikin NPWP. Jadi lu ke kantor, ke Dukcapil, kucuk. Lu tanya, iya saya mau bikin NPWP. Ntar ditanya, memangnya kenapa? Saya mau beli rumah cash tapi gak ada NPWP. Tuh. Lu aja rumah belum. Terakhir lu telepon sama gue tahun 2000 berapa ya? Tahun 2023 dia lu teleponan sama gue. Katanya mau beli villa kan? Beli. Jadi kalau untuk ngelaporin tuh punya alamat residen lu tuh ada. Jadi harus beli. Gisel diculik Montenegro gak sih? Enggak. Tapi maaf tahu dari WC sih. Tapi semakin kesini WC semakin kesana agak lebay. Itu kan yang dia mau. Oh reserse kriminal. Oh Bareskrim itu badan reserse kriminal. Kriminal gue di mana? Cebok kalau orang suka keroyokan, ember. Cebok itu ngomongnya doang. Maaf versi bagian nge-follow IG gue tapi nggak gue. Ya Allah, serius kok bisa sih Putri Pica? Tapi gede. Kan gue nikah kalau ngomong apa adanya. Nih pernah ya gue ngomong masalah si Yuke paspornya ada 2. Gue dimarahin.
Dia bilang gini, lu ngapain sih Pero ngomong-ngomong masalah paspor? Lah gue ngomongin buat diri gue, bukan buat si Yuka. Tapi kan otaknya netizen itu ke Yuka. Lah lu pikiran lu cuma Yuka doang. Ya otomatis Yuka. Lah gue mau ngomong apa ya terserah gue. IG gue. Tempat rumah gue. Story gue. Lab gue. Dia ngoceh. Akhirnya gue sautin sih. Tuh, kayak gitu tuh. Cebok ternyata emang garis kerasnya Yuka. Bukan lagi. Udah benar dia nggak di geng buat pal, nggak seimbang. Emang. Tapi emang benar sih nggak seimbang. Itu ke Bromo, yang satu di Solo poninya. Terus sekarang poninya tuh dikirimin fotonya poninya full. Poninya full. Lu kasih. Nanti kalau saya udah ngasih. Tak namanya Fitri. Kok nggak bikin di story kalau seandainya lu ketemu udah ngebesuk Yuka, malu. Oh, Yuka dibesuk ya? Bukan lagi. Gua nih ya, gua bisa terapi. Gua naikin aja story di Facebook. Banyak yang ngasih info. Padahal gue bukan siapa-siapa loh. Gue bukan orang penting. Gue tuh orang biasa seperti kalian yang menikmati huru hara di negara Konoha. Gue ngantuk. Kelihatan di sini tuh. Ini kan. Ya. Gue beli kacamata ini. Kacamata, Neng. Gue beli kacamata. No, oh my god, no. Laki gue ngasih es krim sama strawberry sama vanilla sauce. No. Nah, Kak Gisel ini siapa ya? Kok dia mirip Solena? Ya, kalau lihat mukanya si Tamara kalau nggak salah. Oh, oke. Kayaknya pernah gue blok deh. Kok dia bisa ngetik kalau pernah blok? Enggak pernah gue blok karena kan ada dia profilnya itu mukanya si Tamara kan? Iya, ini mukanya Tamara. Berarti mereka selama ini main anggar ya, Mak Fer. Anggar. Anjing. Ya iyalah. Ini Top Lady anjing komentarnya lu bikin gua ngakak. Top Lady mau naik. Kok di gua nggak ada. Kasus Yuka itu tidak bisa diselesaikan dengan uang meskipun mereka banyak uang karena kasusnya berasal dari korban petinggi negara yang mereka bisa ngelawan petinggi negara meskipun banyak uang. Oh, kasusnya siapa sih Yuka? Yuka emang berat kasusnya. Berat kasusnya. Berat. Ini besuk ya. Nah, lu karena lu pernah ngasih duit kan? Tak namanya Fitri. Banyak. Coba Neng tak namanya Kak Fitri. Kan dia juga pernah ngasih duit. Ya jangan ditag di sini lah. Gak apa-apa, tadi juga banyak yang ngetak. Tak lah namanya. Dia lagi tidur. Dia lagi tidur. Oke, dibawa aja, Mak. Soalnya gue suka. Ih, najis. Jijik Gue ngebaca namanya juga Top Lady jijik gue. Apalagi dengan mukanya yang kucing-kucing itu. Nanti gue dilihat sama dia lagi kalau gue naik. Jijik gue. Orang mulutnya kayak asbak. Gue perokok loh. Tapi gue ngerokok, gue nggak bau. Yaki. That fucking gross. Di bandara ya, mulai besok bandara bakal sepi. Why? Maksudnya nggak sepi-sepi banget, soalnya harus yang mau naik pesawat itu sekarang KTP-nya harus bener-bener KTP gitu, KTP green card. Bukan KTP yang di-approve sama pemerintah pusat. Oh gitu. Kan sama Mama gue kalau sekarang kan siapa aja bisa terbang kan, bisa naik gitu. Nggak ada KTP pakai paspor. Terus KTP yang cuman dibikin di state nggak apa-apa. Sekarang harus yang di-approve sama
federal pusat. Jadi Jadinya lebih bakal ketat. banyak yang nggak bisa terbang. USA Identity Card, bukan ID. Kan Ya, ID kan macam-macam kan. ID apa? kan ada macam-macamnya. Ada Siapa yang yang mau naik itu ya? biasa aja. Ini Anyway, Iru Pratama. Kamu mau naik mau ngapain? Iru Pratama. siapa yang mau naik? Iru Pratama. Jadi ceritanya Neng, Nah. gue tuh Ya, udah sorry gue potong. Lu ngomong apa barusan? Cerita apa? yang si Yuko udah dibesuk. Oh ya, terus Sampai gue bilang, lu udah ngebesuk, oke. Kan gue nyuruh lu ngebesuk, lu besuk. Nah sekarang cuannya mana? Kan dia kan yang bilang-bilang cuan. Sampai dia belum mau bikin galak donasi. Mana? bukannya cuannya untuk pengacaranya. Seenggaknya harus ada dong duitnya. Kalau 10-30 nggak kepake. Malu sama tas lu. Kasih dong 300 juta. Atau 100 deh sampai pengadilan. Untuk kedepannya. Kita kan nggak tahu dia ngasih apa enggak. Lu udah tahu mak siapa Cepu juga. Siapa bilang? Itu sih apa sih? Oh, lu udah tahu Mas siapa? Nggak ada yang tahu selain Cepunya sendiri lah. Yukinya pun nggak tahu gimana. Yuka aja nggak tahu. Cuma nebak-nebak doang kita Cuman juga. tebak-tebak buah manggis. Kita nebaknya siapa, mereka nebaknya siapa, Yuka nebaknya siapa. Ini ada kan suara gue. Nah, suara gue mana? Rekaman yang di suara gue tuh ada. Iya. Teman dia sendiri. Soalnya nggak ada bukti gitu. Udah pastilah temannya dia sendiri. Iya, Cepu ini nggak bisa dibuktiin gitu. Kalau dia tuh Cepu, yang tahu cuma Cepunya sendiri sama yang ngasih duit. Karena waktu pas di Amerika, dia tuh ngomong, ada nih, jadi gue percakapan gue sama yang dari Jakarta satu sama yang di Amerika. Waktu pas gue bicara, ternyata pasal yang tadi gue pengen atur ketahuan. Oh ini, udah tuh kan, gue udah tahu nih Cepunya ini si A. Kan gue peneliti. Ternyata waktu pas teleponan sama si Cebok ngomongnya lain lagi. Si Cebok bilang, oh enggak, Cepunya ini. Gue mikir, kok bisa lu ya bawa nama orang yang nggak tahu. So tahu si Cebok. Dia kan asal bunyi. Apa sih artinya Cepu? Pertanyaan yang bagus. Apa artinya Cepu? Cepu itu mata-mata yang menjerumuskan, mata-mata yang memancing. Yang memancing seseorang yang punya masalah gitu dijebloskan ke penjara. Itu buat kasusnya si Yuka. Tapi ada juga yang nggak punya kasus dibikin kasus gitu. Itu seperti kayak si Lucinta Luna itu dicepuin. Ya, Lucinta Luna waktu dimasukin penjara dia dicepuin, dijebak kan? Iya. Badan gue sakit banget tuh tadi berenang. Gue belum dapet update loh tentang si Yuke dari terakhir itu update-nya ada 8 orang yang sedang diwawancara karena KM ini belum puas. Sebut nama. Nah sekarang Nggak bisa lah, gue nggak bisa sebut nama. Sekarang Kak Fitri, tolong deh, ada yang bisa ngetak namanya Kak Fitri gak? Tak di sini dong. Kalau Kak anak Fitri, ini. Kalau Kak Fitri bilangnya dia masih nyari orang yang pernah bully dia sama si Yuke. Salah satunya
Si cebok, si Yurisman. Kalau itu dia nemu dari YouTube. Ada di YouTube. Dia nemu itu. Tapi benar loh, alam ini membuktikan kalau dia itu emang nggak sejalan sama kita dan kita harus Iya, stop. harus sudah waktunya. Sudah waktunya. Kak Fitri cus ya. Jam berapa sih di Indonesia? Kalau di sini jam 8. What time that in Indonesia? What time is it? Enggak semakin Oh, jam orang 2. Itu kadang orang kan kupu-kupu. apa? Kadang orang kan kalau udah nggak sejalan gitu ya, udah nggak teman itu ya udah kita move on gitu. Kita punya jalan masing-masing. Kalau ini enggak, kayaknya ini kayak yang hobi banget gitu, jadi huru hara, jadi ih, Iya, malah ada makanya si cebok ada nasihatin kagak, malah lu bandit ya, pagi-pagi si cebok pergi ke Amsterdam, bangun pagi di hotel langsung ngomong sama Kak Tasya, Syukur hebat ya. No, hebat tuh Mabes, mau nyusul, lo mau nyusul Mabes sana tuh. mantap katanya, mantap infonya. Mantap infonya, selalu A1, selalu A1, selalu A1, A1 dari Hong Kong. Terus mau ngabrak gue. Itu kalau sana gue liat story gue yang ngomong kontol, itu gue ngebayangin waktu pas dia ngatain lu kontol lu, yang pas lu dibilang kontol lu. Makanya gue suka sama Kak Gisa, selalu move on. Kalau gue nggak jadi masalah ya, entah apa yang seperti yang banyak yang pada nge-DM gue. Ya kalau di mana gue ada waktu ya ada waktu. Sekarang lu nggak suka sama gue, tapi lu follow, terus diminta follow balik pula, nge-DM gue, terus gue harus diem gitu ya. Lu ngebahas kan, gue bahas, sampai gue dikatain goblok. Wajar lah Oh, kalau nanya kena lu lagi. goblok. Iya, itu tuh story gue naikin, dia ngatain gue goblok. Karena itu gue Oh, belum goblok. Dia ngatain gue goblok. Dia ngatain gue goblok, kenal gue enggak. Lu harusnya mikir gimana caranya supaya lu udah bisa makan buat besok. Mikirnya ke situ. Gimana caranya supaya bisa dapat wifi dari tetangga kiri kanan. Dia ngatain tiba-tiba masuk ke live gue. Masuk nge-DM gue, ujung-ujungnya ngatain goblok. siapa? Itu siapa sih Mobi apa itu di story gue. Hobi. Akun asli Duh, apa akun bodong? Mapler, untung udah di kamar nih, nggak ada siapa-siapa. Aku bodong. Oh, Di cebok itu miskin, dia kalau berteman selalu mencari keuntungan. Ya itulah, sama mereka itu apa, yang satu minta validasi, yang udah punya poni. Selamat ya buat tempelan poninya. Miss You Queen look gorgeous. itu namanya sudah jadi. Namanya juga akibat pura-pura pengen viral. Iya benar. Tapi kenapa sampai makan waktu 3 tahun gitu? Kenapa sampai makan waktu 3 tahun Itu untuk namanya kita, sudah jadi untuk penyakit karena riwayat huru haranya sangat banyak. Tujuan untuk pengen kita viral. menyadari? Iya kan, kalian jijik kan, gue juga jijik. Iya, buat kita menyadari suatu kesalahan gitu. Kenapa harus sampai 3 tahun? I wanna also that strawberry with vanilla sauce. No, ice cream. Strawberry and ice cream. No, I don't wanna strawberry, just ice cream. Roger! Tomorrow I'm start diet, promise. No duck then. No, that's fine, dog.
No, tomorrow I promise I'm on diet tomorrow. Now I wanna ice cream. Kak Fitri, Kak Fis sudah istirahat kayaknya Mak Fer karena beliau lagi stay hangat sama temen-temennya ke Sukabumi pastinya ya. Berarti secara nggak langsung dengerin Mak Vera terus introspeksi poninya yang kayak orang tipes Oh, menyala yang Mak foto Fer. tapi yang foto itu Foto tapi yang gua kirim di situ cantik kok. cantik kalau dirawat. Coba kalau misalnya dia dikepang 2, terus poninya yang nggak seberapa itu, yang jungkrik. Tapi kalau lagi Ya kan, bermasalah tidak. dan itu pun difilter. Tuh juga korban berikutnya lihat aja nanti kalau dia itu nggak bakal kecuali duitnya kalau udah nggak ada baru dibikin huru hara. Karena kencur aja duitnya udah nggak lancar kan, udah nggak jalan-jalan. Hah? Diomongin si Emang kencur. emang kencur Ujung-ujungnya diomongin kan di grup kan lu nggak ngangkat. Ujung-ujungnya apa? Dibeliin sofa kan. Dia ngomongin cebok entar dibilangnya ngomongin dia entar garing. Nggak ngomongin enggak dia emangnya entar garing. emangnya kencur itu suka ngasih-ngasih. Gue nggak tahu loh. Kalau gue ini kan pengamat. Lagi pas di Berlin, lu nggak tahu kan? Di Berlin itu lu satu hotel gak sih? Satu Hmm. hotel ya? Oh my Enggak, god. Oh dia my enggak god. stay. Oh my god. Apa? Baby. No, ice cream. Oh iya, Kok ditaruh strawberry? strawberry. Ini dia strawberry. I don't want a strawberry. Just Robert, you want strawberry? Kenapa naruh strawberry di ice cream? biar gue jadi fat. Yes, you can have one each. You can also have one. Yummy. No. Enggak, waktu di Berlin itu kencur enggak stay sama kita. Dia stay di hotel sendiri. Gue nggak tahu namanya hotel apa gitu. Enggak. Jadi kalau seandainya si kudanya masih ada duitnya, tetap dikeruk sampai udah tidak menghasilkan, dilepeh lu sama kayak si DJ Monik. Cep-cep aja lu dilepeh. Jadi harus banyak-banyak duit. Yes. Tapi tetap lah. Kencur. Karena gue kan Donasi. yang ngomong poni yang gak seberapa itu akhirnya Tapi nanti pernah buka kamar buat si cebok. Oh gitu. Gue nggak pernah ngikutin loh. Soalnya kan sering banget gitu. Vera, kalian itu kalau lagi di grup telepon, gue nggak masuk. Tiba-tiba pas gue masuk tuh lagi ceritain siapa gitu. Terus gue nanya ini lagi ceritain siapa. Gue nggak nyambung. Gue turun lagi. makanya sering banget. Nah, masalah si Jena yang kena gorok. Nah, Lu denger gak gue tanya si gue cebok ngomong apa? Nah itu gue dengernya dari beberapa. Pertama kan dari si itu dulu kan, dari si siapa? Yurisman dulu kan. Si Yurisman cerita di grup katanya si Rojak digorok di Bali sama di Lampung. Terus ya udah, gue kan nggak terlalu Di Lampung itu teman katanya si cebok kenal kan? Katanya gue kenal kan di Lampung. Seakan-akan lu cebok ya lu kenal semuanya LGBT di Indonesia. Ya namanya juga emak-emakan. Bilang. Nah habis itu baru-baru ini gue ditelepon juga sama seseorang lah, nggak gue sebut namanya, sama ceritanya gitu juga. Oh berarti itu ceritanya benar. Cuman gue lupa masalahnya apa tuh. Medit.
Dia sekarang gembar-gembur. Malu tuh dia Hmm. bawa-bawa nama Kak Foxy. Ngapain lu bawa-bawa cebok? Lu pernah tidur di situ, pernah makan di situ, pernah kencing, pernah berak di situ. Dia masih banyak lu cebok sama lu. Ngapain lu bawa-bawa dia? Dia sekarang Nggak gembur-gembur mau, nggak malu lu cebok udah dilepeh lu. narkoboy di rumah. Aduh, ini ngapain nanya-nanya narkoboy? Mereka kan narkoboy yang kalau gue ya nggak ikut-ikutan ya, gue mah hotel sendiri, nggak ada apa-apa, gue ke sono. Nggak tahu kalau di luar, Kejadian sekali, di rumah, gue kejadian nggak. sekali. Mm-mm. Tuh, si Jena. Ya dia mah emang sering nyemeng. Lu tau malu. Orang lagi berduka, dibawa-bawa namanya Kak Foxy. Kan gila. Sumina mati. Dikampar-kamparin. Hmm. Terus itu juga yang katanya siapa si Rojak ditampar Unyil juga kan yang cerita si Yurisman. Ini seakan-akan tuh si cebok tuh kenal semuanya. Iya, dia tahu semua, tahu Bisa main es krim. teluk beluk perbancian di muka bumi ini dia tahu. Banyak kalau tanya, lu kenal gak? Nggak kenal. Contohnya katanya dia Timur pernah Daya. makan siang sama Kak Fitri. Dia pernah makan siang. Waktu Kak Fitri di Paris kan, dia bilangnya, oh iya bang, buat ketemuan sama Kak Fitri. Apa sih? Lunch, makan siang. Iya, Ya kan, dia bilangnya gitu kan, di grup kan. iya, ngomongnya, Iya. gue udah pernah makan, gue udah pernah kenal sama si Fitri. Lu kan nggak tahu, Mbak. Gue tuh udah pernah makan sama dia. Oh iya, Dia, yang waktu lu dibentak ya. mm-mm. Itu dia udah benci banget sama lu, Cong, di situ. Itu dia. Dia udah benci banget, Le. Gue aja Udah benci kaget. banget. Tasa aja kaget. Kenapa lu dibentak gitu gara-gara Fitri? Ternyata ini Fitrinya sendiri ya yang ngomong ke gue. Fitrinya nggak kenal. Kata Kak Fitri, aku nggak tahu siapa dia. Kenapa dia ke aku kayak begitu? Kata gitu. Sampai ini kan Itu salah satu kebohongannya dia ya, yang mana ke kita. Makanya di grup waktu pas di grup teleponan game botol itu di grup, dia bilang mengatakan dia udah pernah makan satu meja sama Fitri. Ternyata belum. Enggak, Kak Matilda. ditambah. Ini Kak Foxy kenapa? Kak Foxy kakaknya baru meninggal sayang 2 hari kemarin. Iya, ditampar sama Unyil gara-gara main sama lakinya Unyil. Setelah diperingatkan jangan, ternyata main. Nah, itu Yurisman yang cerita. Tapi kalau masalah gue udah tahu ya. Itu gue udah tahu beritanya. Di telepon di grup pura-pura gue nggak tahu. Gue orangnya gitu. Karena kalau si cebok ini seakan-akan tuh dia yang tahu semuanya. Lagi pas dia bilang, nih cerita yang sebenarnya, gue nggak ada di sono. Cebok juga nggak ada di sono ya. Nggak ada di sono. Cuman dia, ini si Jenong. Tapi si cebok kan cuma bilangnya dia ditampar. Sama sama Unyil sama temennya. Ternyata nggak gitu ceritanya. Nggak gitu. Ceritanya yang benar memang benar ditampar. Tetapi cerita yang benarnya itu dia itu kan cari duit. Nih gue cerita nih akhirnya nih. Ya masalah tampar-tamparan ya. Gue buka mulut nih. Ya sekalipun si Gisel udah tahu.
Tapi gue Tapi gue belum tahu, belum. cerita Ya, lu kan udah tahu juga dari sebenarnya Dina gue lupa. sebelumnya kan. Gue lupa cerita sebenarnya karena kan gue nggak pernah Ya, merhatiin. makanya kalau cerita sebenarnya nggak sebenarnya, cuman ini yang gue ngomongin ini keluar dari mulutnya si Unyil. Karena gue nggak percaya kalau gue belum ngomong sama orangnya langsung. Ya, nih Wadina nonton nih. Wadina telepon gue, disambungin ke Unyil. Ya, ini si Cebok udah ngomong. Gue nggak tahu si Cebok dapat beritanya dari mana. Gue nggak tahu. Kan dia bilang ala-ala di gue punya anak-anakan banyak. Yang benar ya, gue dengar langsung dari mulutnya si Unyil. Ya kalau ada Wadina, lu ganti ganti itu loh, akun lo naik. Ceritanya yang sebenarnya, Wadina telepon. Wadina waktu itu ada di tempatnya Unyil. Ditelepon lah. Akhirnya gue ngomong di face sampai gini. Gue tanya, emang kejadiannya gimana? Itu kita udah pecah kongsi. Ya, kejadiannya jadi tuh dia itu Unyil tuh dulu punya usaha pelontongan. Ya, kalau kata bahasa kasar itu rumah bordir. Nah si Jena lah di situ. Tapi si Jena udah diwanti-wanti. Lu boleh jualan di sini. Makan gratis, tempat tinggal gratis. Cuman satu, lu jangan senggol nih laki. Tuh ya. Udah digituin. Udah diwanti sekali. Di kedua kali diwanti. Ketiga kali udah ewe-ewean. Akhirnya Sunyil pergi belanja. Gue gak tahu dia pergi kemana nih kata Sunyil. Waktu pas dia pergi belanja, dia balik. Tuh, baku cuki. Ditabok lah si Jena. Ditaboknya lah itu si laki. Diusirnya lah tuh si laki. Ini gue dengar dari si Unyilnya langsung waktu pas teleponan sama Wadina. Gue gak kurang, gue gak lebih. Waktu pas Jina sama si Unyil. Di situ, kalau gue orangnya, kalau katanya gue gak suka. Gue nggak bisa. Enggak. Tapi kalau ada gue orang yang berlangsungan, ini seperti dongeng gue nggak katanya. Ini adanya sendiri yang cerita. Makanya gue percaya. Gue sekarang inget yang cerita emang Unyilnya langsung waktu gue cerita ke gue, Wak. Ya, tapi dia cerita ke gue karena di telepon itu. Bentar. Setelah kita diceritain sama si Yurisman kan, abis itu kan gue ke Frankfurt kan, gue di Frankfurt ada Unyil di situ. Nah di situ waktu kita makan-makan Unyil cerita, tapi gue lupa sesungguhnya apa karena gue nggak merhatiin gitu, gue nggak tertarik cerita-cerita gituan, cuman Unyil cerita, oke, berarti benar itu terjadi. Kalau gue nggak katanya, gue nggak suka. Nah dari situ aja udah tahu kan otak kenapa dia digorok. Mikir gue gini, oh wajar aja dia digorok, medit. Lah dia tinggal di situ juga nggak ngasih duit, nggak bayar ini nggak bayar itu, enggak. Itu juga karena apa? Karena temennya, karena si Dina ngelihat mandang, oh iya ini temannya si Dina. Itu cari ceritanya. Jadi kalau Yurisman cuma cerita dia digorok sama Adi Lampung apa Andi Lampung. Lu cerita lu udah kata siapa, jangan katanya Cebok. Terus lu lagi bilang dia digampar. Katanya jangan katanya. Gue nih langsung dengar dari orangnya. Waktu pas ulang tahunnya Dina kan dia datang. Ada orangnya, tapi ada gue nanya. Gak ada. Gue bukan masalah gue jadi who care. Dan di saat itu si Dina telepon. Barengan sama Unyil. Gue langsung diceritain, baru gue bilang, oh iya berarti benar. Kalau gue seandainya nih kayak si Gisel, seandainya dibilang, oh si Gisel ini trisam atau si Gisel ini, gue nggak mau katanya, enggak. Kalau dari katanya kurang mantap. Tapi kalau seandainya orang yang berurusan langsung ngomong, baru gue, oh iya itu. Gue nggak bisa yang sama kayak si Cebok yang bikin asumsi. No me. Dan gitu juga sama suami gue nih, my husband. Kalau katanya my husband, katanya bini elu meresahkan bini. Jangan katanya. Ngelihat dia tahu anjing. No. Buat jongos-jongos. Karena gue kenyal banget mantan dia itu di Frankfurt dan laki dia sekarang ada di Berlin. Oh, Top Lady. Dia pengarang, benar Top Lady. Emang benar. Dia itu jadi pengarang bebas. Dia ngatain si Tasya, pengarang bebas. Lah dia juga pengarang. Pengarang masalah Fitri aja nih yang satu nih ya. Taruhlah kalau Adi Lampung.
Emang benar, karena gue juga tanya teman-teman gue yang di Bali itu benar gak sih ini? Gue orangnya tuh cuman kalau sudah cuma dengar dari sekali kurang, 2 kali kurang. Nah, yang kayak barusan nih masalah laporan gue bukan buat gue anjing. Udah tuh. Ini juga kali akun-akun bodong lu juga kali ya. Yang bilang gimana Maper hari ini perasaan kamu yang dilaporin. Cuy, laporin apa? Ya, itu tuh. Gue kalau katanya gue nggak. Itu satu kata si Cebok bilang, oh di Gor Keman di Lampung. Gue tanya, bener gak sih? Akhirnya bener ada. Oh ya udah bener. Tetapi yang gue nggak percaya sama dia, yang cuman katanya, dan dia bilang iya, gue pernah duduk semakan masalah si Fitri ngomong, dia ngomong ke kita geng botol, dia udah pernah makan duduk semeja sama Kak Fitri. Padahal mah bohong. Halusinasinya gimana sih lu Cebok? Kurang hormon. Fitrinya loh yang Kontrol. Fitri, Fitrinya langsung Kak ngomong ke Fitrinya gua. yang ngomong langsung. Enggak, saya nggak kenal. Malu gak tuh Cebok? Saya nggak kenal Bener suka bohong. dan bilangnya aku nggak tahu kenapa dia sama aku kayak gitu. Iya. Terus gua bilang gini, oh mungkin karena Kak Fitri unfollow dia. Ya abisnya berisik katanya gitu. Makanya orang dibilang sinting. Sama aja kan dia ngetak si siapa Mami Bel itu, di tag namanya, dia katain apa? Tuh bang, kan lu tuh hidup ya udah lu nikmatin aja. Lu sekarang di Eropa. Lu menjadi apa, mau membanggakan adat tentang Eropa ya, tentang Indonesia. Udah lu kembangin. Jangan bikin huru hara. Katanya Puki kau katanya. Emang dia itu mau viral tapi nggak jadi. Dan anak-anaknya nih, anak-anak yang sekarang Ingat udah nggak ngasih Fer? berapa? Hah? Ingat nggak terakhir sebelum dia keluar pas NM baru masuk penjara, tiba-tiba dia bilang gini kan di grup, gue habis teleponan sama si NM sama Nikita, telepon di Padahal telepon, iya. gue bilang telepon di telepon, emang bisa, gue bilang gitu. Terus habis itu dia nggak jawab, gue bilang oh kok bisa. Itu benar nggak kalau menurut lo? Mana bener orang dia masih udah kebanyakan ngarang cerita, tapi gue bingungnya si Jena ya, si Jena Jenong, kok masih ngedengerin si Jena Jenong? Lu masih ngedengerin? Ya kalau Ya nggak apa-apa juga sih lu 11-12 samanya. kalau Terus lagi nyimeng sama yang punya poni-poni, yang baru beli poni. Halo, poni lu keren, tempelannya cakep, pas banget. Enggak yang begini, pas banget. Ada kemajuan lah. Terus yang di ujungnya di highlight kayaknya kurang deh. Kesalon gih, cakepin diri kan murah di Indo. Nickname nggak kenal Cebok, jangan percaya. Katanya sih pernah, kalau katanya telepon-teleponan, tahu benar atau enggak. Yang gue tahu sih dia si Nickname sama Solena. Dia bilang ala-ala, gue bisa ditelepon. Lu aja nge-repost Miami, kagak di-repost sama NM. Lu sebelum masuk. Si NM itu sebelum masuk bui. Nah, anak-anak lu makan-makan di Miami, lu di tag ya, Cebok, Yuke di tag. Terus lu berdua ngetak juga tuh namanya yang punya restoran Miami. Ada di repost kagak, terus ujung-ujungnya lu ditelepon. Situ waras. Kamu waras Cebok, apa udah kebanyakan tai? Jadi bingung. Mana yang bersih, mana yang kotor. Kalau udah kebanyakan yang punya kotoran. Yes, darling. Mau pansos nggak dapat. Nah, yang tadi aku bilang pasti itu emang akun-akun bodohnya mereka, orang-orang buat DM Vera yang tujuannya buat gertak sambel. Nih, gue tunjukin cara bermainnya ya. Gue tunjukin. Tunggu. Sebelum gue ke Indo, gue tunjukin cara pemain. Ya, gue kan pelatih. Itu pada pemain. Cara bermain gue tunjukin. Gak usah sekarang.
Serem loh, Mak Vera ini serem banget. Gue tunjukin cara bermain. Lu gertak-gertak sambel. Nggak kepake sama gue. Muka-muka lu aja, filter aja menolak. Nggak kepake. Nah terus gimana? Udah ketemu Yuka. Pendapatnya dong abis ketemu Yuka gimana? Mau ada tebus-tebusan? Tadi tak namanya Kak Fitri. Ini ada yang mau debus. Biar nama lu naik lagi. Lu kan namanya kok pengen naik. Emang si Yuka mau ditebus? Mana Emang gue tahu. bisa? Who Mana knows? bisa itu Biarin atensi? aja, udah diain aja. Yang penting duitnya dia keluar, Enggak, Oneng. Cok, atensinya banyak banget. Nggak jadi masalah. Yang penting duitnya dia keluar. Paham dari situ. Lu nggak tadi ngasih berapa? Ngasih sungkeman 10, 20 kurang. Kata orang kaya. Gue mau makan 30. ini ada. Kasih cepet sampai pintu pengadilan. Kalau lu kasih 100. Ya. Si Cebong mau panses validasi dan nikmat tapi enggak pernah berhasil. Enggak lah. Orang mulutnya dia itu benar-benar mulutnya sampah. Tahu kan kalau sampah masih bisa didaur ulang ya. Lebih dari sampah apa sih? Tai ya. Kayaknya sih tai. Karena kalau tai itu nggak bisa didaur ulang. Bisa gak sih dibikin pupuk? Itu teman Syuka sendiri sudah gabung sama KFS karena ada kesalahan paham. Temen Yuka, kayaknya bukan temen deh. Si Kim kan bukan temen banget. Teman-teman baru-baru kenal aja tahun-tahun ini kan. Udah nggak tahu, iya tahun kemarin. Bakat teman Yuka itu mau menjadi saksi di pengadilan nanti tuh bilangin Top Lady ya mau ngebesuk Si itu. dia dapat dapat aliran dana Si KH. kan iya kan si Kapitri kan lagi nyari siapa ini yang suka ngasih duit aliran dana tuh dia tuh salah satunya aliran dana karena dia yang siapapun yang ngasih kena. Dia juga pengen tahu siapa. Iya kan si Kapitri mau tahu kan. Kak Fitri itu tuh namanya ada di sini yang suka-suka kasih duit Kak Fitri. Yang suka kasih uang ke Yuka. Namanya Miss Indo Kak Fitri. Tuh gue sebut nama lo. Seneng kan? Jarang-jarang gue sebut nama lo. Ya. Tadi kurang pantes. Pakai celana cut bray. lu badan. Bukannya body shaming ya. Tapi dengan apa yang gue omong, akhirnya kan lu mengkoreksi diri. Dan lu lihat, awalnya gue bilang, poni lu itu ibaratnya kayak, apa sih, kayak digigit tikus. Jarang. Jadi, akhirnya lu beli tuh poni, cetrek, ya kan? Cakepan. Terus bulu mata lu, yang tadi gue bilang bukannya elegan, itu vulgar. Akhirnya lu ganti elegan. Tuh kan, berarti kan mulut gue benar. Jadi di foto yang tadi gue dapet, cakep. Sumpah sekalipun udah pakai filter. Cakep, gue akui. Tapi masih ada sih, masih kurang rambut. Rambut lu katanya Jakarta tinggalnya di Bintang 5 ya? Kok rambut acak-acakan? Apa nggak sempat mandi? Itu kata Matilda tuh. Maaf jadi sekarang udah jelas tiap lah ditongkrongin sama buat laporan ke. Udah bukan lagi lo lapor. Aduh anjing. Rajin banget ya. Rajin gue ditongkrongin. Aduh anjing. Sudah jelas banget Kak Matilda kok orang sampai disuruh mengakui tanggung jawab. Lu gila lu, manusia-manusia gila. Masa netizen disuruh tanggung jawab? Tanggung jawabnya gimana? Orang piye? Bentar ya, gue kencing dulu. Pas tadi pagi itu sudah ke blok. Biar siapa yang di blok Matilda?
Kan yang dituin Kak Matilda, kasihan tuh orang. Oh, enggak, yang di blognya siapa? Pastilah Mafe kalian ditongkrongin mulu sama si Cebok and the gang. Kak Gisel juga etong-etong jangan sebut nama kalau lagi nyentil mereka. Enggak, aku nggak sebut nama, aku bilang kan Yurisman. Yurisman nggak tahu siapa. Mau ala-ala kayak artis-artis. Ember. Jangan ketinggian lo ngintip artis-artisan. Jangan, kalau kata gue jangan ketinggian. Tadi Dari pagi tuh. dia DM aku masuk beberapa kali, Eke diminta tanggung. Hah? Kenapa? Tanggung jawab kenapa? Gila lo ntar lo. Nama Yurisman di Indo banyak ember, banyak banget. Makanya yang pasti lu udah ngebesuk, kalau udah ngebesuk, ya itu yang tadi dibilang kata pengacaranya, pelornya kan senapannya udah ada. Tapi ya kan, Tapi kata tapi Gaby, pelornya nggak ada. kata Gaby katanya si Yuke udah pasrah katanya. Ikut nimbrung mak lagi syuncuk. Karena kasih komentar di Mak Vera tentang rumah Mak Ver. Nah, Oh, menurut lu gimana Gisel? Ya tentang dia doxing rumah gue, doxing nggak tuh gue tanya sama lu? doxing. Ya, kalau tempat tinggal kita, nomor telepon udah diposting, tujuannya untuk apa coba? Untuk mengintimidasi. Kalau Baik privasi, tuh. kalau ini menurut gua ya, terserah itu mau doxing mau enggak, ini yang menurut gua. Kalau privacy kita, barang kita, privacy kita, rumah, telepon, apa-apa, sudah diposting sama orang yang sedang bermasalah sama kita, artinya itu mengintimidasi. Itu tujuannya mengintimidasi. Terserah apa tulisannya, apa tujuannya, tapi itu mengintimidasi namanya. Ada omongan kejut tentang Mak Fer dan kaca sasal ya. Eke mau ngewong dulu. Dia siapa ini si top lady ini? Dia ngomong ngomong gue Tuh kan, lu suka latah. Kenapa Vera lu latah? Nanti kalau lu lagi di pengadilan lagi bersidang tiba-tiba ada nyenggol lu, Vera lu udah ngewe belum? Tiba-tiba aduh anjing gue harus ngewe nih. Lu mencari siapa di situ? Itu lain cerita. Katanya ngakunya bukan doxing, Ma. Itu dicek di map katanya public area sampai ada fotonya juga. Kalaupun public area kan banyak orang yang nggak tahu kan itu tempat siapa. Orang yang nggak punya Google, yang nggak punya internet. Makanya, pasti jadi kalau yang ngejawabnya bilang enggak fix akunnya Panik Puki. Pokoknya kan itu sebelum apa sesudah Cang, itu sebelum apa sesudah laki lu di DM di text message. Sudah ya? Enggak dong, dia itu bikin IG-nya itu sesudah pas malam itu dia dapat nomor telepon gue dari si Cebok, langsung kan alamat gue di up gitu sih lu. Nah, abis itu alamat kan gue di up dibikinin tuh Nah, itu kan intensinya apa? Nggak mungkin kan tiba-tiba mau ngefoto doang. Intensinya apa? Untuk intimidasi. Nih rumah lu nih, iya. Rumah lu nih. Gue kemarin digituin loh, nomor siapa? telepon gue, alamat gue digituin sama si kodok, tapi gue nggak ngeh karena nggak gue perhatiin setelah waktu kayak gitu Nen. Ya waktu udah lama baru oh anjing dia udah pernah kayak gue pernah didoxing sama dia. Barusan di story yang mana ada lah ngaku maling penjara ngaku